Agustus adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun sayangnya hingga saat ini Indonesia belum juga merdeka dari tindak korupsi. Contohnya saja di tahun 2016 Komisi Pemberantasan Korupsi menangani 99 kasus korupsi yang mencapai tahap penyidikan. Beberapa kasus didapatkan dari hasil operasi tangkap tangan atau OTT. Sepanjang tahun 2016 KPK melakukan 17 kali OTT. Dan angka tersebut adalah merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah KPK. Untuk menjadi pemerang korupsi pun harus mengalami berbagai resiko, salah satunya adalah teror. Teror terakhir dialami oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan. Kepada Timnet yang berada di Singapura, Novel sempat bercerita mengenai kondisi matanya, alasan ia belum mau diperiksa oleh pihak kepolisian, hingga dugaannya terhadap dalang yang ada di balik teror terhadap dirinya. Secara fisik saya sehat, baik ya. Cuman memang mata yang memang belum pulih dan tentunya perlu proses waktu. Terutama mata kiri saya, proses waktunya agak lebih serius karena langkah pemulihannya perlu tindakan-tindakan kedokteran. Mata kiri saya akibat serangan itu kemudian sekarang ini tertutup dengan kalsium dan tertutup dengan katarak yang cukup banyak. Padahal sebelumnya saya sudah medical check up di kantor yang tidak ada katarak sama sekali. Untuk pengobatan mata kiri saya ditutup oleh selaput membran plasenta yang akibat dari hal-hal itu semua saya hampir bisa dibilang mata kiri praktis nggak bisa melihat, kecuali hanya bayangan saja. Bayangan pun sangat kabur. Petunjuk-petunjuk sudah dikantongi, namun hampir 4 bulan kasus Novel belum juga terungkap. Tak hanya aktor intelektual, aktor lapangan pun masih hanya sebatas sketsa. Ia pun menduga ada keterlibatan oknum kepolisian dalam penyerangan dirinya. Dugaan keterlibatan oknum Polri dalam penyerangan kepada saya, perlu diketahui bahwa permasalahan ini bukan pertama kali terjadi ya, tapi sudah beberapa kali dan tidak hanya menimpa kepada diri saya. Ancaman-ancaman terhadap orang-orang KPK itu juga berlaku sebelum-sebelumnya dan diduga juga terkait dengan beberapa peristiwa, beberapa dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Dari fakta-fakta itu semua sebetulnya di KPK sih diketahui ya pelakunya itu siapa. Yang kedua, saya juga mendapatkan informasi dari internal Polri. Banyak yang saya memberikan kepada saya dan pemberitahuan itu sangat jelas dan berhubungan dengan bukti-bukti. Itu tingkat keyakinannya saya sangat yakin. Juga melihat sekarang ini sketsa seperti apa, tapi yang saya dapat informasi sketsa itu nggak jauh beda dengan fotonya itu. Tapi saya tidak ingin bicara lebih jauh soal itu karena itu teknis sekali dalam proses penyidikan ya. Saya kira saya tidak ingin bicara dalam proses teknis penyidikan. Apa kepentingan lagi untuk terkait dengan masalah pemeriksaan? Saya kira ini yang saya tanya waktu itu ke penyidik. Kenapa kok buru-buru ingin meriksa? Sedangkan pelakunya tidak ada tangkap. Begitu ada tangkap, saya pun kalaupun datang ke KBRI, saya beri keterangan. Apa sulitnya? KPK seingat saya pernah menawarkan diri untuk membantu dan kemudian ditolak dari Mabes Polri. Saya nggak tahu Mabes Polri atau Polda Metro yang menyampaikan bahwa itu bukan tupoksi KPK. Saya ingat sekali karena itu dipublikasi di media. Setelah hampir 4 bulan disampaikan akan ada kerjasama.
saya kok melihat kalau kerjasamanya terkait dengan penyidikan perkara teror ini sangat tidak efektif ya. Saya kira kalau sudah 4 bulan, apa yang bisa dilakukan oleh KPK? Saya kira tidak ada yang bisa dilakukan oleh KPK lagi untuk proses pengungkapan, karena fakta-faktanya sudah semuanya diketahui oleh penyidik. Tinggal masalah kemauan saja. Berkaitan dengan adanya informasi dari Saudara Novel Baswedan ya, yang disampaikan ke publik, ke media massa, dugaan adanya jenderal polisi dan lain-lain, sudah kami sampaikan. Ini perlu kita lanjuti dengan melakukan mendengar keterangan Saudara Novel Baswedan secara langsung. Terkait dengan penyampaian Bapak Kapolri, saya menghormati beliau sebagai orang yang profesional dan sungguh-sungguh kalau bekerja. Oleh karena itu saya menjadi berpikir, jangan-jangan ada informasi atau bukti yang patut untuk diduga bahwa ada internal dari oknum kepolisian yang menerima suap barangkali. Dengan begitu, kerjasama dengan KPK menjadi relevan. Itu yang saya kemudian berpikir, jangan-jangan itu. Kalau terkait dengan penyidikan perkara terornya, saya kira penyidik seperti apapun yang baru dilibatkan setelah 4 bulan dan bukti-bukti semua sudah keadaan dikuasai oleh penyidik tertentu, itu saya kira tidak bisa berbuat banyak. Presiden kita, Pak Jokowi pun ketika dalam masa sebelum menjadi presiden, beliau pernah beberapa kali menyampaikan bahwa beliau akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Saya kira ini momentum buat beliau, kalau beliau mau. Tentunya semua orang di Indonesia berharap beliau berbuat baik karena presiden adalah pemimpin kita tertinggi. Kalau beliau berbuat, tentunya itu sesuatu keuntungan buat negara dan tentu untuk beliau sendiri. Pengungkapan kasus ini menurut Novel akan berdampak bagi mereka-mereka yang saat ini masih berjuang untuk memberantas korupsi di Indonesia. Tentu kita itu ingin diungkap. Saya menyampaikan di media bukan berarti saya ingin mengolok-olok atau ingin melakukan hal-hal apapun. Cuman saya ingin diungkap dengan benar. Kenapa? Kalau hal serangan seperti ini tidak diungkap, apa yang bisa kita harapkan ke depan untuk pemberantasan korupsi? Kira-kira apakah ada lagi orang yang mau betul-betul berjuang dan berkorban untuk pemberantasan korupsi? Karena ketika diteror, diabaikan. Ketika diteror, ditutupi. Dan ada dugaan aparatur yang terlibat tidak didalami, tidak diungkap dengan sebagaimana mestinya. Ini tanggung jawab negara. Artinya apabila tidak diungkap, negara tidak hadir dalam pemberantasan korupsi. Dan ini berbahaya. Walau sampai saat ini kasus Novel masih menemui jalan buntu, tapi ia yakin suatu saat kasus ini tetap akan ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan kepada para pelaku, baik itu pelaku lapangan maupun pelaku intelektual. Apa yang Anda lakukan di dunia, Allah akan hadirkan balasan. Anda berbuat baik, Allah akan menghadirkan balasan yang baik. Anda berbuat jahat, Allah akan datangkan balasan yang jahat. Balasan atas kejahatanmu. Ketika Anda berbuat begitu dan Anda tidak bertobat, Anda tidak berupaya untuk berhenti dan bertobat atas perbuatan-perbuatan itu semua, Anda dalam masalah besar. Dan ingat, pertanggungjawaban di akhirat sangatlah berat. Pada saatnya nanti Anda akan dipertemukan kepada saya oleh Allah dalam suatu peradilan yang berat di akhirat. Dan itu nggak main-main. Hanya kebodohan yang kemudian membuat Anda tidak berubah. Itu yang ingin saya sampaikan. Ini udah berjalan 4 bulan. Sudah berjalan 4 bulan. Keluarga cukup kecewa karena belum terungkap. Merasa memang kurang optimis kalau tidak ada tim pencari fakta.
Novel Baswedan, pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah 40 tahun yang lalu, adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1998. Selepas lulus akademi, Novel bertugas di Polres Bengkulu hingga mencapai posisi Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu dengan pangkat komisaris pada tahun 2004. Atas prestasinya, ia kemudian ditarik ke Bareskrim Polri dan pada Januari 2007, Novel mulai ditugaskan di KPK sebagai penyidik. Dan di tahun 2014, Novel resmi memilih menjadi penyidik tetap KPK dan tidak kembali ke korps yang membesarkan namanya. Beberapa kasus besar rasuah tanah air ia tangani. Novel tak segan menangani kasus korupsi simulator SIM yang menyeret mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Joko Susilo. Kasus suap impor daging sapi Kementerian Pertanian, kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar, hingga yang terakhir kasus mega korupsi KTP elektronik yang menyeret banyak nama anggota Parlemen RI. Ia pun termasuk salah satu penyidik KPK yang menjemput tersangka kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang, Nazarudin yang kabur ke Kolombia. Banyaknya kasus yang ia tangani ternyata berbanding lurus dengan ancaman-ancaman yang harus ia hadapi dari oknum-oknum yang tidak suka dengan sepak terjangnya. Misalnya saja di tahun 2012 saat ia menangani kasus korupsi Bupati Buol Amran Batalipu. Ia sempat diserang oleh para pendukung Amran hingga ditabrak dan motor yang ia kendarai pun akhirnya rusak. Resiko pekerjaan menjadi bagian kehidupan dari Novel dan juga keluarganya. Kalau untuk Mbak Emil sendiri gitu, di mata Mbak Emil pekerjaan Bang Novel itu seperti apa sih Mbak? Dia bekerja itu untuk bukan sekedar memberantas korupsi, tapi juga untuk menurut dia bekerja dan berjuang gitu. Bekerja yang untuk kepentingan masyarakat banyak. Tapi bekerja untuk masyarakat banyak, tapi kan teror ke Bang Novel ini bukan yang pertama ya Mbak ya. Ini udah ada sekitar 6 teror, benar ya Mbak ya? Udah sekitar 6 aksi teror. Itu kalau dari Mbak Emil sendiri perasaannya gimana sih Mbak sebagai seorang istri gitu? Pekerjaan suami yang sering diteror gitu Mbak, itu kayak gimana Mbak? Ya kita sikapinya ini dari resiko pekerjaan, ya kita support aja, kita berdoa gitu. Selalu yakin, saya dan Bang Novel selalu yakin kalau semua pekerjaan itu beresiko dan semuanya itu terjadinya karena takdir aja sih Mbak, sebenarnya itu. Tapi kalau untuk teror yang terakhir ini, yang air keras ini, sempat ya sih Bang Novel tuh cerita ada orang yang mengintai misalnya, itu sempat cerita nggak sih ke Mbak Emil? Sempat beberapa bulan sebelumnya itu sempat juga dia merasa diikutin, tetangga sering menyampaikan kalau di lingkungan kami ini ada orang-orang asing seperti itu. Kalau Mbak Emil menyikapinya gimana pas Bang Novel cerita hal itu? Ya kita lebih waspada gitu ya, mungkin mengurangi aktivitas kalau saya sama anak-anak, tapi kalau suami saya ya normal bekerja sebagaimana mestinya gitu, cuman ya tetap banyak berdoa. Tapi Bang Novel sendiri pernah nggak sih warning gitu, hati-hati untuk Mbak Emil dan juga anak-anak, sempat nggak sih? Iya, terakhir beberapa minggu sebelum kejadian dia pernah nelfon saya siang-siang gitu, pernah bilang rumahnya dikunci gitu. Oh gitu. Iya. Itu berapa lama Mbak sebelum kejadian itu? Udah menjelang kejadian tuh mungkin beberapa minggu aja. Oh gitu. Ya. Alasan dari Bang Novel sempat nanya nggak alasannya kenapa gitu? Saya sudah mulai tahu juga kan, lingkungan sini juga sudah pernah disampaikan ke saya bahwa ada ini ada sebagian warga yang sudah menyampaikan. Berarti 1 bulan sebelumnya sudah tahu ada yang mengintai, dan bahkan Bang Novel 2 minggu sebelumnya ya? Pernah juga kalau ke kantor seperti itu pernah diceritakan. Seminggu atau 6 hari sebelum kejadian itu memang ada datang orang ke sini menanyakan gemes laki-laki.
Waktu itu saya tidak berada di rumah, jadi saya melihat dari CCTV rumah waktu sudah beredar itu. Sosok Bang Novel tuh seperti apa sih Mbak kesehariannya Mbak di keluarga? Kalau ayah dia sebagai suami dan ayah itu sangat penyayang, perhatian gitu. Yang selalu berusaha ada gitu walaupun kesibukannya itu banyak. Tapi kalau nanti seandainya Bang Novel nih udah pulang dari Singapura, masih mau nggak sih Mbak Bang Novel tuh kerja jadi penyidik KPK? Saya melihat dia semangat, dia itu memang ingin bekerja untuk orang banyak dan menurut dia kerja memberantas korupsi itu bekerja dan berjuang untuk orang banyak. Jadi mungkin setelah sembuh dia pasti akan bekerja kembali di seperti sebelumnya. Seberapa optimis sih dari Mbak Emil sendiri kasusnya akan terungkap? Seberapa optimis Mbak? Ini udah berjalan 4 bulan. Sudah berjalan 4 bulan. Keluarga cukup kecewa karena belum terungkap. Merasa memang kurang optimis kalau tidak ada tim pencari fakta. Menurut kami mungkin bila ada tim pencari fakta itu akan lebih mempercepat proses pengungkapan perkaranya. Gitu. Kalau saya banyak, bahkan udah berhenti kira-kira sebulan yang lalu, mobil saya itu yang dikendarai istri saya itu dipecahin kacanya tapi nggak sempat pecah tapi dihantam pakai palu-palu. Fungsi penindakan inilah yang membuat KPK ini sekarang itu boleh dikatakan banyak musuhnya. Ancaman demi ancaman tidak hanya dirasakan oleh para penyidik KPK, namun juga para pimpinan KPK. Hal ini mengindikasikan jika keberadaan KPK memang dinilai berbahaya bagi para penjahat kerah putih. Pak, berarti teror itu memang sering terjadi ya Pak ya? Oh sering lah, kalau bagi KPK itu sudah sarapan pagi sebenarnya. Kalau Bapak pernah seperti apa Pak? Kalau saya banyak, bahkan udah berhenti kira-kira sebulan yang lalu, mobil saya itu yang dikendarai istri saya itu dipecahin kacanya tapi nggak sempat pecah tapi dihantam pakai palu-palu keluar dari antar anak saya sekolah. Tapi itu kita anggap hal yang biasa. Wah lebih banyak lagi, tapi menurut saya itu nggak perlu dibesar-besarkan karena kalau kita membesar-besarkan orang-orang yang meneror kita itu menjadi merasa berhasil ya. Tapi kita harus mampu menghadapi bahwa kita tidak takut terhadap teror itu. Sebenarnya sikap kita harus begitu, itu yang harus diperlihatkan. Karena kalau ada keraguan-raguan sedikit, ada ketakutan, maka yang menang adalah peneror, koruptornya. Jadi kita harus memperlihatkan diri kita bahwa kita nggak pernah takut dengan teror. Teror ya paling dibunuh orang, kemudian kadang-kadang di depan kita masuk gang kan, di depan gang itu ada orang asing di situ juga orang yang nggak dikenal lingkungan situ kayak gitu. Fungsi penindakan inilah yang membuat KPK ini sekarang itu boleh dikatakan banyak musuhnya. Saya tidak terlalu lama pada saat itu, tapi pada saat itu adalah pada masa turbulensi. Jadi tekanan atau ancamannya juga tidak kecil ya pada saat itu, tapi saya yakin sekarang lebih besar lagi. Dan ya itu dirasakan sekali. Dan hari demi hari yang dihadapi adalah ketegangan, stressfulness. Jadi semuanya membatasi diri kita. Tapi semuanya itu memang menjadi penting untuk terikat pada satu kode etik, kode perilaku. Karena memang bagaimanapun ujungnya adalah efektivitas dari pekerjaan pemberantasan korupsi itu sendiri. Dari sejak awal pendirian, bahkan waktu kami saya menjadi anggota panitia persiapan pendirian KPK pun, hal-hal seperti ini sudah diantisipasi. Memang pada awal-awal kami menjadi komisioner KPK, kan belum banyak orang tahu KPK ini apa, bagaimana, dan sebagainya. Akan tetapi tetap
upaya-upaya ke arah sana sudah ada secara sistematis maupun yang agak-agak praktis seperti misalnya ancaman lewat SMS, umpatan lewat SMS, atau bahkan telepon. Dan yang lebih sistematis adalah upaya melalui judicial review. Walau aksi teror terus dilakukan bagi para pemeran korupsi, namun kita harus tetap mendukung dan juga mengawasi kinerja KPK dan punggawanya. Karena pelemahan KPK terus dilakukan seolah tidak pernah berhenti. Hal inilah yang menjauhkan arti kemerdekaan dari korupsi yang sesungguhnya. Saya Devi Asyari, sampai jumpa.